Masjid Agung Al-Barokah dan jamaah dari masjid-masjid lainnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, tadi sudah disampaikan oleh MC Bapak Haji Jawardi bahwa insya Allah mulai minggu ini, mulai hari ini ya, dan setiap pekan hari Sabtu, kita akan mencoba merealisasikan apa yang kita namakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang banyak sekali program di dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kita mulai dari yang terkecil, yang mudah dan bisa kita laksanakan. Dalam hal ini kita ingin melibatkan, ingin memberdayakan warga kita, jamaah masjid kita yang berdagang makanan pagi, ada nasi uduk, ada lontong sayur, ada bubur, ada kue-kue dan sebagainya. Jadi mulai hari ini Bapak-Bapak Ibu biasanya kita saksikan setelah kita kajian, kita sarapan bersama di belakang. Mulai hari ini nanti para pedagangnya sudah kita hubungin, pedagang makanan ini untuk membuka dagangannya di lantai 1, di halaman. Ya. Nah Bapak-Bapak yang hadir semua nanti pas keluar tinggal mengambil kupon. Sebenarnya bukan kupon, voucher lah untuk ditukar dengan makanan. Maka nanti Bapak Ibu bisa milih, di situ ada 3 macam. Ya. Nah, satu kupon itu sudah ada seharga 10.000. Nah, namun demikian Bapak Ibu bisa saja saya akan sarapan di sini tapi saya akan beli 3, boleh silakan dibawa pulang. Tapi yang 3 bayar sendiri gitu ya. Tapi untuk yang satu kupon sudah kita sediakan infak dari masjid untuk para pedagang-pedagang kita. Ya, dan pedagang ini adalah jamaah kita, warga dari sekitar masjid ini. Jadi untuk mudahnya nanti pada saat selesai panitia sudah menyediakan voucher ya senilai 10.000 untuk Bapak Ibu tinggal ke bawah sudah ada beberapa pedagang tinggal dipilih nanti ada meja 1, 2, 3. Dilihat kuponnya, oh saya meja 1 ambil di meja 1, meja 2 ambil di meja 2. Bapak Ibu ini adalah uji coba kita. Tentu akan banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf jika dalam pengelolaan untuk penyediaan sarapan nanti ada kekurangan di sana sini. Namun yang kita harapkan adalah semangat kita untuk memberdayakan ekonomi warga ini. Setelah nanti kita tahu oh kekurangannya di sini, hal yang perlu diperbaiki di sini, harapan kita ke depannya Sabtu-Sabtu berikutnya tidak hanya jamaah kajian subuh kita aja. Nanti mungkin ada para pemulung, mungkin ada komunitas-komunitas tukang ojek yang jam segini sudah siap bekerja. Nanti kita berikan kuponnya untuk jam kurang lebih jam 6:30 mereka tinggal datang ke sini, tinggal menukarkan kupon untuk sarapan. Bapak-bapak dan ibu, kalau mau pulang, saya kalau di rumah ada 3 orang, ini kupon hanya 1 diambil, yang 3 bayar sendiri. Itu untuk menghidupkan para pedagang yang di sekitar masjid kita. Dan satu lagi program kita adalah di bulan Ramadan nanti, insya Allah pengelolaan takjil akan seperti itu kurang lebih. Tetapi dari RT tetap kita persilakan, seandainya ada yang menyerahkan dalam bentuk makanan kecil takjil kita persilakan. Tapi jika ada yang saya dalam bentuk uang saja, nah itu lebih baik juga. Jadi kita bagikan dalam bentuk voucher. Kita di wilayah masjid kita 15 RT mempunyai duafa yang biasa kita santuni kurang lebih 90 sampai 100 orang. Jadi di 15 RT itu ada kurang lebih 100 orang duafa kita, ada yatim, ada miskin, ada duafa dan sebagainya. Program kita setiap Ramadan nanti mereka akan kita berikan voucher, kita lihat nanti uang yang terkumpul. Kalau misalkan sehari mampu 20.000 itu yang kita berikan. Untuk mereka tukarkan setiap hari dalam bentuk takjil boleh, dalam bentuk kue boleh dan sebagainya. Oleh karena itu kami harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, para agnia, mumpung bulan Ramadan ini akan tiba, pahala Allah lipat gandakan, sedekah Allah mari kita nanti, mungkin minggu depan akan kita data. Misalkan satu hari dengan 20.000 kali 100 kita perlu 2 juta ya. Nanti kita bersama-sama, misalkan saya akan nanggung 1 orang selama 1 bulan. Berarti saya akan 20.000 kali 30.000, 600.000.
Saya nanggung 2 orang, 1.200.000. Nanti Pak Haji Jawarti, 1 orang, 600.000. Sampai terkumpul kita berapa, nanti akan kita bagikan kepada para duafa, fakir miskin di sekitar masjid kita. Itu di setiap hari di bulan Ramadan. Itu saja Bapak Ibu pengumuman kami sedikit saja. Mudah-mudahan bisa menjadikan ide kita untuk selalu memperbaiki diri dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu. Kepada Bapak Jawarti dan Pak Ustadz kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh Bapak Ibu, tanpa mempanjang mukadimah, kita persilakan kepada Pak Ustadz, Bapak Dr. Elva Henry Moklis MA menyampaikan tema hari ini. Saya ulangi lagi, mendambakan golongan yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Jadi seperti biasa, sesi terakhir nanti kalau ada hal yang kurang jelas dari paparan guru kita, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus masjid maupun jamaah Masjid Al-Barakah, semoga dirahmati Allah, diberkahi Allah, diampuni Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bersama kita di masjid ini dan bersama pula kita di surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kajian kita membahas satu tema, yaitu mendambakan golongan yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Untuk menjadi golongan yang mencintai Allah itu mudah, banyak, tapi mewujudkan golongan yang dicintai oleh Allah itu sulit. Itu tidak gampang. Perlu keinginan, perlu doa, perlu ikhtiar yang maksimal. Bagaimana caranya kita menjadi golongan yang mencintai Allah, tapi Allah pun mencintai kita. Cinta berbalas itu nikmat, Pak. Cinta berbalas nikmat. Tapi cinta hanya sepihak, ibaratkan bertepuk sebelah tangan, itu menyakitkan. Betul nggak? Cinta sepihak itu menyakitkan. Ibaratkan bertepuk sebelah tangan. Capek. Tapi kalau cinta berbalas, nikmat. Senang. Apalagi saling mencintai dengan sang penguasa. Penguasa dunia. Penguasa alam semesta. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian subuh ini kita terdaftar menjadi golongan yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau keinginan sudah,
doa sudah. Tinggal lagi apa ikhtiar kita. Apa sikap kita untuk mewujudkan golongan tersebut. Makanya kita buka dalil. Buka surat yang kelima. Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ini Allah bocorkan kepada kita. Kalau ingin mencintaiku, aku mencintai kalian, ini resepnya. Ini syaratnya. Ini ikhtiar kalian, kata Allah. Surat 5, Al-Ma'idah, ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Jika berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebanyak 89 kali di Quran. Kalau itu kita bahas tuh, Masya Allah, luar biasa juga itu. Ya, bermacam cara, bermacam persoalan Allah ungkapkan kepada kita orang beriman. 89 kali di Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu itu. Adapun istilah ya ayyuhan nas, Allah ulang-ulang di Quran sebanyak 15 kali. Kalau kita buka juga, Masya Allah, menakjubkan juga. Di mana redaksinya amanu, bagaimana pula redaksinya annas. Masalah apa amanu, masalah apa annas, itu bisa kita buka lagi. Terus kalimat ya ayyuhalladzina kafaru, atau qul ya ayyuhal kafirun, di Quran 2 kali ulang. Tentu setiap kali itu ada makna tersendiri, perlu pengkajian lebih dalam. Tentu hari ini kita bukan mengkaji itu, karena itu babnya bab tafsir itu. Kita mengkaji bukan masalah itu, mengkaji masalah tema yang kita angkatkan. Sebanyak 89 kali itu, ternyata Allah ingin menyadarkan kita orang yang beriman, yang belum sadar. Orang beriman yang belum sadar. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Apa itu murtad? Keluar. Lawannya apa? Masuk. Murtad keluar, mu'alaf masuk. Kenapa orang murtad dari agama?
bisa faktor kebodohan, nggak paham dengan Islam, bisa faktor duniawi, ya, ekonomi, tergiur dengan harta benda, pangkat jabatan, iming-iming. Bisa orang murtad karena perkawinan, suami pindah agama, istri terpaksa ikut pula. Ya, bisa faktor pergaulan, bisa faktor pendidikan. Anak sekolahkan di sekolah orang lain, Pak, yang bukan sekolah kita, yang beda sama kita akidahnya, akhirnya apa? Terpengaruh jiwanya, goyang hatinya, lama-lama pindah keluar. Makanya hati-hati, Pak. Saya cenderung mengatakan haram hukumnya orang Islam menyekolahkan anaknya di sekolah non-muslim. Haram hukumnya. Kenapa? Itu mempengaruhi jiwanya, imannya, hatinya. Tidak boleh. Orang tua nanti diminta bertanggung jawab oleh Allah di akhirat. Nah, sekarang Allah katakan, barang siapa yang murtad dari agamanya. Dalam ilmu tafsir, murtad itu ada dua macam. Dua macamnya murtad itu. Pertama, murtad majazi. Yang kedua, murtad hakiki. Apa itu murtad majazi? Secara legalitas, data-data yang mereka miliki, berkas yang mereka simpan, apakah KTP, KK, surat nikah, akte lahir, ijazah, izin domisili, pengakuan diri sendiri, agama Islam. Islam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak tampak bukti dia Islam. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Akidah Islamnya tidak kelihatan, ibadahnya nggak nampak, akhlaknya amburadul, muamalahnya merugikan orang lain, bukan menyelamatkan orang lain. Di muamalah Islam itu, Pak, muamalah yang menguntungkan semua pihak. Saya setuju tuh, Pak Ustaz Hanafi. Ada semacam program masjid, ya. Biasanya kita makan bersama di masjid, bagus, itu bagus. Tapi ada unsur yang lebih bagus lagi. Ya, saya setuju itu. Nanti jamaah dikasih kupon voucher ya. Yang jamaah tetap nggak bayar. Seperti biasa nggak bayar. Cuma dipindahkan ke bawah makannya. Ya, memberikan voucher ke pedagang. Berarti untungnya juga mengalir kepada pedagang. Menghidupkan ekonomi umat. Menguntungkan orang. Menyelamatkan orang lain. Itulah Islam. Itu Islam. Orang lain selamat oleh lidahnya, oleh sikapnya, tidak tanduknya. Itu Islam. Berarti bagus programnya itu. Tinggal lagi kita dukung bersama. Kita dukung bersama. Hanya memindahkan tempat makan dari atas ke bawah. Ya, ruhnya sama. Bapak Ibu kan sama-sama nggak bayar, sama nggak beli ya. Cuma dipindahkan tempatnya, bagus sekali Pak. Cuma tinggal lagi kalau ingin lebih, ya mungkin untuk keluarga di rumah, untuk anak cucu di rumah, ya ingin lebih kita beli. Niatkan juga untuk menyelamatkan para pedagang dari kemiskinan, dari keterpurukan ekonomi. Itu ibadah juga Pak, ibadah juga itu. Walaupun kita butuh cuma satu, wah menolong orang yang lagi susah dagangnya, kita beli dua, beli tiga deh. Itu bagus. Itulah Islam sebenarnya. Selamat orang lain dari ucapannya, dari sikapnya, tidak tanduknya. Bagus. Semoga Allah mudahkan semuanya. Jadi, murtad yang pertama itu namanya murtad majazi. Dia tidak keluar Islam, tidak. Cuma meninggalkan ajaran Islam. Itu murtad majazi, Pak. Diperintah sholat, mereka tidak sholat.
Diperintah zakat ketika mampu, mereka tidak berzakat. Diperintah ke masjid, mereka tidak mau ke masjid. Diperintah untuk menegakkan Islam, mereka anti-Islam. Diperintah untuk mencintai Islam, mereka benci Islam. Ada enggak orang Muslim yang begitu, Pak? Ada enggak? Secara legalitas mereka Islam, legalitasnya. Tapi tidak tampak dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Tidak tampak. Artinya, legalitasnya mereka Muslim, tapi mereka meninggalkan ajaran Islam. Islam agama Allah. Wajib kita mencintainya. Wajib kita menegakkannya, memperjuangkannya. Ini tidak. Mereka anti malah. Itu murtad majazi. Murtad majazi. Hati-hati. Jangan sampai Allah kategorikan kita ke murtad majazi. Kata kita Muslim juga. Di mata Allah, kalian sudah murtad majazi. Meninggalkan ajaran Islam. Ya. Saya rasa mungkin kita pun merasakan banyak orang Islam yang tergolong murtad majazi. Betul nggak? Istilah lainnya, Pak, murtad majazi sama dengan fasik. Sama. Fasik sama. Dua istilah yang berbeda, tapi satu makna. Murtad majazi. Nah, yang kedua, namanya murtad hakiki. Nah, siapakah murtad hakiki itu? Mereka yang betul-betul keluar dari Islam. Betul-betul keluar dia. Berpindah agama. Berpindah tempat peribadatan. Itu murtad hakiki. Ada nggak orang Islam yang murtad hakiki? Ada juga ya? Subhanallah. Murtad hakiki ada. Murtad majazi lebih banyak lagi. Nah, ternyata Allah berikan peringatan. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, majazika, hakikika, nanti rugi. Bakal menyesal, kata Allah. Rugi nanti. Menyesal nanti. Kenapa rugi? Kenapa menyesal? Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah nanti akan menghadirkan ke bumi ini. Ada satu golongan manusia. Satu kelompok manusia. Satu komunitas manusia. Yang mereka itu yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Mereka pun mencintai Allah. Nanti akan hadir golongan itu. Apakah sudah ada sekarang atau belum? Mari kita layangkan pandangan jauh. Kita tukikkan pandangan dekat. Apakah sudah ada golongan yang seperti itu? Yang mereka mencintai Allah. Allah cinta mereka? Tentu jawabannya ada 4 kriteria. Sekaligus 4 usaha kita. Kalau ingin kita menjadi golongan tersebut. Pertama, kriterianya. Azillatin alal mu'minin. Bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Berkasih sayang kepada orang yang seakidah dengan mereka. Kenapa? Kenapa mesti berlemah lembut sama orang beriman? Kenapa mesti berkasih sayang dengan orang Islam satu agama? Kenapa? Karena Allah jawab pada ayat yang ke-10
Surat 49. Itu jawabannya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena kita bersaudara, maka berlemah lembutlah. Kita bersaudara. Terus yang kedua, kenapa? Karena syarat rahmat turun, berkah turun, kalau kita damai di antara saudara-saudara kita ini. Tidak berantem. Tidak cekcok terus. Tidak mudah diadu domba oleh orang yang senang kepada Islam. Tidak muncul pro kontra terus. Kadang-kadang jangankan umat sama ulama aja berantem, Pak. Dan dia bangga expose di media. Nauzubillah, Pak. Walaupun berbeda kelompok, beda tempat mengaji, beda ormas, beda guru, tapi kita sama-sama Islam, bersaudara. Kok enak kali ya, diadu orang kita bangga pula. Menghina kawannya, mencaci kawannya, menyesatkan kawannya, memvonis neraka kawannya. Nauzubillah min dzalik. Memvonis kawan kita seperti memvonis diri sendiri. Meludah ke atas, yang basah siapa? Kita yang basah. Di mata musuh, Pak, mereka ketawa, Pak. Itu bagus tuh. Ayo, kata musuh, Pak. Disiram pakai bensin itu, pakai minyak tanah. Ayo berantem terus. Jadi kata mereka, Pak, kita nggak usah banyak amunisi, nggak usah banyak persiapan atau tenaga untuk menghancurkan mereka. Cukup mengadu mereka dengan mereka saja. Hah? Jadi Allah mengingatkan kita selagi satu Allahnya, Rabbnya satu, la ilaha illallah, satu nabinya, satu kitab sucinya, satu kiblatnya, itu bersaudara. Bahkan saudara karena iman, saudara karena satu akidah lebih dekat di mata Allah dibandingkan saudara kandung tapi tak seakidah. Nah, ayat ini Allah perintahkan ke nabinya untuk memperinci, menjelaskan lebih rinci lagi. Muncullah hadis-hadis sahih. Hadis sahih mentafsirkan ayat, namanya tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis namanya. Nah, apa kata Nabi dalam mengulas ayat ini? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis bernomor 2442 dari Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu dengan orang Islam lainnya bersaudara. Oleh karena itu, la yadlimuhu, haram untuk menzolimi, menyakiti, menganiaya saudaranya. Wa la yuslimuhu, dan haram pula membiarkan saudaranya tidak selamat. Wajib selamatkan. Wajib selamatkan. Mungkin saudaranya terlantar, sakit, di jurang kesesatan, di jurang kehancuran. Wajib selamatkan dia. Haram membiarkan dia tidak selamat. Wala yuslimuhu. Jadi kita mulai camkan ke hati kita, selagi satu agama itu bersaudara, tidak boleh menzoliminya, menyakitinya, menggibahnya, menggunjingnya, memfitnahnya, menghancurkannya, mendoakan tidak baik kepadanya. Tidak boleh. Bahkan haram pula membiarkan dia kalau dia terjerumus. Kita biarkan. Tidak boleh. Itu hadis. Itu hadis, Pak. Hadis kedua. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah. Wallahu fi aunil abdi
maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Selagi kita saling membantu sesama muslim, Allah pasti bantu kita. Kalau kita udah cuek sama muslim, nggak peduli lagi, hidup nafsi-nafsi, nggak ada saling tolong lagi, Allah akan hentikan membantu kita. Berarti semakin banyak membantu saudara kita, semakin banyak pula Allah bantu kita. Itu hadisnya. Hadis kedua tuh. Hadis ketiga. Hadis riwayat Muslim nomor 2732 dari Abu Darda. Semuanya di sahih. Wa idza da'al muslim li akhihi bi zahril ghaibi qala al malik amin walaka bimithlihi. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa setahu dia, malaikat menjawab, mengomentari, amin, kabulkanlah ya Allah doanya, dan kembalikan doa itu kepada yang mendoakan. Allahu Akbar. Kalau kita doakan kebaikan saudara kita doakan diampuni dosanya, kita doakan disehatkan dia, diangkat derajatnya, kata malaikat apa? Amin, kabulkan ya Allah. Walaka bimithlihi. Dan doa itu kembalikan ke yang mendoakan. Doa baik itu Pak kembali sama kita Pak. Tapi sebaliknya, kalau kita doakan keburukan bagaimana? Hah? Ya Allah, mati terjungkang dia ya Allah. Apa tuh Pak Herman? Apa artinya itu? Mati terjungkang apa artinya itu? Ya Allah, semoga dia mati terjungkang ya Allah. Bahasa sini apa itu? Mati terjatuh, jatuh lagi. Apa itu? Hah? Ya saya nggak tahu bahasanya apa bahasanya itu. Sudah terjatuh di tangga pula lagi. Kita doakan saudara kita seperti itu. Apa kata malaikat? Amin. Walaka bimithlihi. Kabulkan doanya ya Allah dan kembalikan ke yang mendoakan itu doa itu. Nauzubillah min zalik. Kita doakan kebaikan kawan kita, kembali sama kita kebaikan itu. Kita doakan keburukan kawan kita, kembali sama kita pun keburukannya. Itu hadis Pak. Hadis sahih. Itu ketiga. Yang keempat, masih Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor 2586. Dari Abu Musa al-Ash'ari. Dari Abu Hurairah. Ya. Muslim 2586 dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim kama salil jasdil wahid idashtaka minhu udwun tada'ala sairul jasadi bil humma was sahar. Orang beriman itu dengan orang beriman lainnya dalam kasih sayang, dalam saling mencintai, dalam silaturahmi seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Kalau satu anggota yang sakit, yang lain merasakan sakit. Yang patah kaki, Pak. Yang tidak enak makan apa? Perut. Hati ikut merasakan sakit. Gigi yang sakit, badan meriang. Betul nggak? Begitulah umpamanya orang beriman itu.
Harus begitu. Kalau enggak belum beriman, belum sempurna imannya itu. Kalau belum bisa merasakan penderitaan saudaranya, belum beriman dia. Contoh tuh sekarang, orang Islam dibantai di India. Dizolimi di India. Orang Muslim India, saudara kita enggak? Saudara kita enggak, Pak? Saudara kita, kata Nabi, kata Quran, saudara kita. Ada ikatan iman. Kita merasakan tersakiti enggak, Pak? Hah? Minimal, Pak, ada action kita. Apa action kita? Doa ke Allah. Doa, minimal doa. Hah? Bangun tengah malam tahajud, nangis ke Allah, minta, ya Allah, tolong saudara kami bantu di India itu ya Allah, yang dibantai ya Allah, yang dizolimi ya Allah. Kita menangis, Pak. Saya yakin, Pak, sesuai janji Allah tadi, Allah bantu. Allah bantu kalau kita mendoakannya. Hah? Bantu dengan doa minimal. Kirimkan donasi. Kirimkan tenaga medis. Pergi protes ke Dubes India. Buka hatinya. Yang terakhir, tidak mempan juga, ancam dia. Bisa. Kalau kalian tidak perhatikan suara kami di sana, ingat suara kalian di sini. Hah? Banyak juga di sini. Hah? Itu kepedulian namanya. Oh, kita pejabat. Kita penguasa. Muslim dah. Oh, Muslim. Berarti ada kepeduliannya. Dalam bentuk apa yang dia mampu. Bantu. Bantu. Kalau enggak begitu, Pak, belum sempurna imannya, kata Nabi. Belum sempurna imannya. Di Pasaman Barat, Sumatera Barat, gempa, enggak sedikit yang hancur rumahnya. Yang menderita enggak sedikit. Sudahlah ekonomi, apa namanya? Ekonomi enggak menentu karena COVID, datang pula gempa. Allahu Akbar. Hah? Wah, itu kan orang Padang, kita orang Jawa. Kita kan orang Sulawesi, enggak peduli amat kita, apa urusan kita? Bukan masalah sukunya, tapi dia saudara kita tidak. Saudara, kata siapa? Kata Allah, kata Nabi. Kita seiman kok dengan dia. Jangankan orang Padang, orang Amerika, orang Rusia, Ukraina, kalau dia Muslim, saudara kita. Belum sempurna iman kita kalau belum merasakan penderitaan mereka. Begitu hadisnya. Begitu hadisnya. Jadi tidak gampang mengaku kami orang beriman. Mudah. Sebelum Allah uji. Surat 29 ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Coba terjemahkan. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelumnya. Bukan. Ayat 2. Ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Melewati ujian itu Allah mengetahui siapa mukmin yang benar, siapa mukmin yang hanya ngaku doang. Allah uji dengan cara apa? Dibikin menderita saudaranya. Dia merasa menderita enggak? Dia bantu enggak? Dia peduli enggak? Tentu peduli kita itu, Pak, bermacam cara. Kalau kita penguasa, dari kekuasaan, kita bantu mereka. Kalau kita punya uang, dengan uang donasi kirimkan. Kalau kita enggak punya, hanya punya ilmu, ya nasihati mereka. Kasih mereka kesabaran. Enggak punya juga, minimal, Pak, kita doakan dia. Doakan, ya Allah. Kalau ada saudara kami yang mati, kena musibah itu, ya Allah. Jadikan syahid kematiannya, ya Allah. Kalau dia tidak meninggal, tolong sembuhkan dia, ya Allah. Kasih kesabaran, ya Allah. Itu minimal, Pak. Kepedulian kita. Mendoakan dari jarak jauh. Sekarang, tentu pribadi kita yang tahu. Sudah sejauh mana peduli kita dengan mereka-mereka itu. Pernahkah membantu pakai uang? Pernah. Alhamdulillah.
Pernahkah mengayomi dengan kekuasaan, dengan jabatan? Pernah. Alhamdulillah. Pernahkah mendoakan dari jauh? Pernah. Alhamdulillah. Kalau belum pernah, itu kita camkan. Itu kita camkan. Mari kita bersikap. Membantu yang terzolimi. Bantu pula yang menzolimi. Caranya, tahan kezolimannya, kata Nabi. Nahi mungkar berlaku di situ. Jadi orang mukmin itu dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh. Satu anggota sakit, yang lain merasakan sakit. Begitu kata Nabi, Pak. Itu hadis mentafsir ayat tadi. Ini namanya tafsir maudhu'i namanya. Atau bahasa kerennya tafsir tematik, sama itu. Di kampus itu tafsir maudhu'i kah, tematik kah, sama. Angkatkan tema, bahas tema berdasarkan Al-Quran dan hadis dan asar dan pendapat para ulama. Itu tafsir maudhu'i namanya, atau tematik nama lainnya. Kalau tafsir tahlili beda lagi. Kalau tahlili, Pak, dari awal berurutan, dari Al-Fatihah terus nyambung sampai khatam 30 juz. Itu tahlili namanya, berurutan. Tapi kalau ambil tema saja, tematik namanya, atau maudhu'i namanya. Ya, itu hadis yang ketiga, ya. Yang keempat, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 481 dari Abu Musa Al-Asy'ari. 481 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Apa kata Nabi? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka asabi'ahu. Orang mukmin itu dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kata Nabi seperti ini. Karena begini kan jarinya, Pak. Gini jarinya. Ya. Saling menguatkan. Begitu. Saling menguatkan. Itu hadis keempat. Bukan saling merobohkan, menjatuhkan. Hadis kelima. Hadis kelima ini hati-hati kita nih menyikapinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2559. At-Tirmizi 1935. Dan dari Abu Hurairah, wala yahillu li muslim ayyahdura akhahu fauqa salasati ayyam. Kata Nabi, tidak halal. Hukumnya apa itu? Tidak halal, hukumnya haram. Kalau ada di antara orang Islam itu tidak tegur sapa lebih 3 hari. Hati-hati, Pak, tolong camkan. Haram hukumnya kalau orang Islam itu, Pak, masih tidak tegur sapa lebih 3 hari. Hari ketiga masih Allah maafkan. Hari keempat masih gak tegur sapa, haram dia. Dosa kedua-duanya. Dosa kedua-duanya, Pak. Bahkan orang Islam, Pak, sampai bertahun-tahunan gak tegur sapa. Saling membenci, ada gak, Pak? Ada gak? Bertahunan, Pak. Nabi mengatakan tidak halal, haram hukumnya. Siapa berdosa? Yang berdosa kedua-duanya. Kedua-duanya berdosa. Tapi kalau ada satu yang minta maaf, bebas dari dosa. Yang tak maafkan, dia dengan dosa sendiri. Ayo minta maaf. Yang dulu minta maaf. Tidak ada gengsi-gengsian. Yang duluan. Mungkin kita dengan adik kandung kita, kakak kita, ponakan kita. Ada yang begitu kan, Pak? Oh, dengan mantan istri kita, maaf. Mungkin karena masalah cerai. Cerai itu halal walaupun Allah murkai. Begitu cerai, urusan selesai, Pak. Selesai urusan. Hubungan sama istri ada lagi. Tapi hubungan secara Islami tetap jaga, tegur sapa. Kadang-kadang, Pak, udah cerai,
Tidak tegur sapa sampai matinya. Ada nggak? Ada. Harusnya nggak begitu. Harusnya. Secara suami istri nggak cocok, ya cerai. Selesai perkara. Tapi setelah cerai harus tegur sapa. Saudara, ukhuwah Islamnya ikat lagi. Itu harusnya ikat lagi. Cerainya kan pernikahan. Ukhuwahnya nggak akan cerai Pak. Sampai mati nggak akan cerai Pak. Ukhuwahnya. Begitu kata Nabi. Tidak halal lebih 3 hari Pak. Terus orang yang mengaji, orang beriman akan sadar dia. Duluan minta maaf, maafkan saya. Saya nggak tahu nanti kalau mati mendadak menjumpai saya. Kalau saya mati mendadak, maafkan saya ya kalau saya salah. Gak usah sia-sia. Tapi yang dulu minta maaf, Allah angkat derajatnya. Nah, ini kalau kita perpanjang bisa panjang lagi nih Pak. Itu baru satu ya. Satu. Itu satu itu. Satu baru ya. Sesama orang beriman mereka berkasih sayang, saling mendukung. Kalaupun Bapak Ibu beda paham, diskusi. Diskusi. Keluarkan dalil. Enggak, saya paham juga. Ya berarti amalkan yang kita yakini, tapi hargai kawan yang berbeda. Nah itu caranya. Bukan berantem, bukan saling menghina, mencaci maki, nggak boleh. Beda pendapat, wajib toleransi, wajib saling mengerti. Dia saudara saya. Nah, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ingat waktu ya. Yang kedua, aizzatin alal kafirin. Terhadap orang kafir, mereka bersikap tegas. Apa makna tegas? Bukan berantem juga. Bukan saling menghina juga. Tidak. Di surah Al-Ma'idah, kalau nggak salah saya, kalau kalian menghina Tuhan mereka, mereka pun menghina Tuhan kalian. Surah Al-Ma'idah itu Al-An'am itu. Ya. Nanti bisa dicek nanti. Kita hina Tuhan mereka, mereka hina Tuhan kita. Jangan. Tidak boleh. Cukup prinsip kita ada. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jaga akidah. Jaga ibadah. Itu aja. Tapi toleransi. Saling menghargai. Ya. Biarlah mereka menyembah batu. Biarlah mereka menyembah matahari. Urusan mereka sama Allah. Ya. Jangan hina. Itu urusan mereka. Tapi kita tidak mau mengucapkan selamat kepada mereka. Tidak mau bersatu dalam akidah dan ibadah. Jaga akidah. Jaga ibadah. Tapi saling menghargai. Nah, Bapak Ibu, kepada orang kafir saja kita disuruh saling menghargai. Bagaimana sama muslim? Tentu harus lebih lagi dari itu. Itu dua ya. Bersikap tegas sama orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka berjuang. Mungkin dengan harta bendanya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya. Mungkin dengan ilmunya atau tenaganya. Apa yang mampu diberikan, berikanlah untuk agama Allah. Itu jihad namanya. Ya, sesuaikan porsinya dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita ikut andil dalam berjuang agama Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut akan celaan orang yang mencela. Artinya apa, Pak? Artinya kalau kita beramar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, kadang-kadang mendapat cemooh, mendapat penolakan. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Apalagi nahi mungkar, mencegah kemungkaran, bukan penolakan, bukan cemooh, tapi nyawa tantangannya, diusir, dibenci, dipenjara, dibunuh. Kata Allah apa? Wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut oleh cemooh, oleh hinaan itu, oleh ancaman itu. Tapi istiqomahlah dalam kebenaran dan kebaikan.
maju terus dalam berdakwah, maju terus dalam berjihad, dalam membela agama Allah, dalam berbuat kebaikan. Dicemooh, biarlah. Dihina, biarlah. Yang penting kita yakin ini yang hak, jalankan terus. Istiqomah menjalankannya. Dan sabar menghadapi bermacam-macam ancaman itu. Inilah 4 orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. 4 ciri-cirinya atau 4 sikapnya. Ulangi. 1 apa tadi? Apa tadi 1? Saling menghormati, mencintai, berkasih sayang sesama orang beriman. Kedua, tegas kepada orang kafir. 3, mau berjuang untuk agama Allah. 4, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut kajian ini, Allah beri hidayah kita. Allah beri kekuatan kita untuk mampu mengamalkan yang 4 sifat ini. Sehingga di pagi ini Allah catat nama kita sebagai golongan yang Allah cintai dan Allah pun mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khairan kasih, Ustaz. Tapi tadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, kiranya ada ya, hal yang belum jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dipersilakan. Ada waktu 15 menit ke depan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup wadah. Ya, 1, saya kumpulin dulu ya. Ini Pak Zikri. Yang di utara ada nggak? Yang disampaikan? Silakan. Pur, Pak Pur. Ya, 2 cukup ya. Pak Zikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang dimaksud dengan murtad hakiki, sewaktu-waktu Allah memberikan hidayah pada beliau. Apakah kembalinya ke Islam itu bisa mendapat ridho dari Allah? Dan apakah setelah dia kembali ke Islam, perlu bimbingan dari orang lain? Itu aja, Ustaz. Langsung aja ya. Sekali murtad, dia mu'alaf lagi. Allah terima. Murtad lagi, mu'alaf lagi, Allah terima. 2 kali murtad, Pak. 2 kali mu'alaf, Allah terima. Kalau yang ketiga, tiada maaf bagimu. Begitu pengasih, penyayangnya Allah. Sudah murtad sekali, Pak. Manusia menghinanya. Tapi Allah belum menghina, belum hina. Allah cuma murka. Betul. Tapi dia taubat, mu'alaf, Allah maafkan. Oh, murtad lagi. Manusia menambah hinanya. Allah belum menambah hinaan. Tapi Allah murka betul. Peluang untukmu masih ada. Masih ada peluang. 2 kali, Pak. Murtad sekali, mu'alaf. Murtad lagi, mu'alaf. Allah terima kedua kalinya. Tapi yang ketiga, murtad lagi ketiga kali. Sorry ya. Tiada maaf bagimu. Setelah mereka murtad, setelah mereka mu'alaf, tentu kewajiban kita membimbingnya, menuntunnya, mengarahkannya. Dia saudara kita. Saudara kita kok. Jangan benci dia. Mungkin dia murtad itu karena ekonomi, karena terpaksa, karena tertipu, bermacam cara. Allah saja memaafkannya. Kenapa kita nggak maafkannya? Kadang-kadang, Pak, hukum manusia lebih kejam dari hukum Allah, Pak. Hah? Betul nggak, Pak? Allah saja memaafkannya, Pak. 2 kali murtad. Allah maafkan kok, Allah terima taubatnya kok. Allah terima. Tapi kalau yang ketiga, baru nggak ada cerita lagi. Kafir selama-lamanya. Jahannam. Khalidina fiha abada. Di neraka Jahannam. Kekal selama-lamanya. Tapi kalau 2 kali, Pak, masih Allah terima.
Tentu kita, kalau dia itu orang Islam begitu dia mu'alaf, saudara kita itu jangan rela dia kembali ke kesesatan lagi. Bimbing dia. Kewajiban kita bimbing dia. Ini yang kurang barangkali Pak ya. Mungkin barangkali yang kurang itu bimbingan ke yang mu'alaf ya. Kita ada nggak di sini Pak? Ada nggak di masjid kita ini khusus untuk pembinaan kepada mu'alaf? Kalau ada tuh masukkan program. Usul saya Pak, kalau ada mu'alaf di sekitar sini, lingkungan masjid itu tetangga masjid. Tetangga masjid, catat namanya, catat, masukkan program, database-nya. Saudara kita harus bimbing. Adakan. Saya mendaftar, siap pembimbingnya. Saya siap mendaftar membimbingnya. Bukan mengarahkan saja. Bukan hanya syarat usul, tapi siap membimbingnya. Kapan saja. Siap. Bikinlah programnya. Catat namanya, siapa yang mu'alaf, kita bimbing semuanya. Bimbing ekonominya, bimbing akidahnya. Bimbing semuanya Pak. Itu tugas kita. Insya Allah saya siap untuk mendaftarnya. Ya, itu kewajiban kita, saudara kita soalnya. Begitu Pak. Yang kedua, silakan yang kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bahwa perintah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah untuk azan, suaranya dikeraskan. Lalu kemudian para ulama dan para ustadz mensikapi bahwa ketika seseorang itu membandingkan dengan suara yang lain, Anjing. ya, khususnya anjing gitu, maka para ulama mengatakan murtad. Apalagi yang mendukung murtad massal. Nah, pertanyaannya, mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Kalaupun murtad, tapi keyakinan saya murtadnya masih majazi. Masih majazi. Dan hukumnya fasik, tahu tapi melanggar. Ya. Tentu Allah telah siapkan ancaman untuk dia. Allah telah siapkan hukuman untuk dia. Kita nggak tahu, Allah lebih tahu. Ketika agamanya dihina, Allah tidak diam. Allah mendengar. Tunggu giliran, kata Allah. Kalau nggak bertaubat, kecuali bertaubat, aku maafkan. Kalau nggak taubat, tentu resikonya tanggung dari aku, kata Allah. Tentu kita juga tidak ridho. Apa tugas kita Pak? Pertama, doakan ke Allah agar dia bertaubat ke Allah sebelum matinya. Sebelum azab datang ke dia. Doakan ke Allah supaya bertaubat. Kasih hidayahmu ya Allah. Saudara kami kalau memang Islam ya Allah. Kalau memang Islam dia, kasih hidayah ya Allah. Kalau bukan Islam, hanya pura-pura, buktikan ya Allah. Kau yang tahu. Begitu Pak. Jadi kita tidak serta-merta juga mengutuk dia, tapi ada upaya kita dari tahap awalnya apa? Doakan ke Allah agar Allah memberi hidayah ke dia. Kemudian doakan ke Allah agar dia bertaubat dari kesalahannya. Memang ini amat tidak pantas, tidak pantas. Tapi kalau diumpamakan suara azan dengan lonceng, saya setuju Pak. Kenapa itu sinonimnya ada? Ya, ada sinonimnya. Kalau itu perumpamaannya mungkin kita masih terima. Walaupun perlu dikaji ulang. Tapi kalau perumpamaannya seperti tadi kita memang, kalau saya tuh menyakitkan, di sini sakitnya. Ya. Ya, apa upaya kita? Doakan ke Allah. Allah yang membolak-balikkan hati orang. Ya muqallibal qulub,